selamat pagi, salam sehat, dan salam damai sejahtera buat kita semuanya. Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, Jemaat Tuhan, dimanapun kita berada, sebelum kita melakukan segala aktivitas kita di dalam satu hari ini, terlebih dahulu kita mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih atas segala kebaikan dan anugerah yang masih Tuhan berikan buat kami hingga pada hari ini. Kami boleh melalui malam yang panjang, Tuhan menjaga kami, dan Tuhan membangunkan kami kembali di pagi hari yang indah ini. Oleh karena itu Bapa, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas kasih setia Tuhan. Sebelum kami memulai semua aktivitas kami, ingin terlebih dahulu kami mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi pegangan, menjadi pelita di dalam kehidupan kami, untuk kami boleh dapat bertahan di dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab kami telah siap untuk mendengarkannya. Amin. Jemaat Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, dimanapun kita berada, yang menjadi renungan buat kita di pagi hari ini, hari Jumat tanggal 4 Juli tahun 2025, yaitu yang tertulis di dalam kitab Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus pasal yang kedua, ayatnya yang ke-22. Saya membacanya untuk kita semua. Beginilah firman Tuhan di dalam terjemahan baru edisi yang kedua. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Di dalam Dia, kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Dalam bahasa Batak Toba dikatakan, di bagasan ibana do nang hamurap di pauliuli, gabe parmianan ni debata di bagasan todii. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus Yesus, sejak semula Tuhan sudah punya rencana yang baik di dalam kehidupan kita manusia, umatnya. Tuhan menginginkan kita untuk hidup taat kepadanya. Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia melakukan kehendak-Nya. Tapi sungguh amat disayangkan saudara-saudari, manusia berdosa karena keinginan tahunya dan ketidaktaatannya kepada perintah Allah. Tapi karena kasih Allah sungguhlah besar dan teramat besar, Ia ingin manusia yang berdosa itu diselamatkan. Dan Dia ingin manusia yang berdosa itu menjadi umat yang percaya kepadanya, agar mereka pantas menerima karunia keselamatan, yaitu kehidupan yang kekal. Kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam hidup kita, sekalipun kita berdosa. Ya, kita tahu bahwa betapa besar kasih karunia Allah. Kendati pun kita melukai hatinya, kendati pun kita tidak taat kepadanya, kendati pun kita selalu berdosa kepadanya, tetapi kasih Tuhan tidak pernah berhenti di dalam kehidupan kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih, kita tidak dapat hidup lebih baik bila tidak berada di dalam Tuhan. Sekalipun hidup di dalam Tuhan itu tidak membuat kita luput dari banyaknya pergumulan dan penderitaan di dunia ini. Namun, di dalam Tuhan kita memperoleh kekuatan. Di dalam Tuhan kita memperoleh hikmat. Di dalam Tuhan kita dapat
melewati banyaknya persoalan, melewati banyaknya tantangan, melewati banyaknya pergumulan, dan akan memenangkan kita di dalam berbagai kesulitan kehidupan kita. Karena kita punya Tuhan yang baik dan yang luar biasa. Saudara-saudari, jika kita hidup di dalam Tuhan, inilah suatu rancangan besar Tuhan dalam hidup kita. Dan itulah yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita, yakni menjadikan kita tempat kediaman Allah. Allah adalah Maha Suci. Oleh karena itu, tempat kediamannya haruslah suci dan haruslah kudus. Maka dari itu biarlah rencana dan kehendak Tuhan sajalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Hiduplah kudus, hiduplah taat, dan jadilah dan tetaplah kudus menjadi tempat kediaman Allah. Semua kita hiduplah senantiasa di dalam Tuhan dan bergantunglah sepenuhnya hanya kepada Tuhan. Karena kita tidak dapat hidup tanpa Tuhan. Sudahkah saudara-saudari kita bergantung hanya kepada Tuhan? Atau kita merasa bisa dan kita merasa hebat di dalam kehidupan kita tanpa Dia? Jadilah tempat Allah bersemayam dan bergantung sepenuhnya lah hanya kepada Tuhan. Itulah yang Tuhan inginkan. Di bagasan ibanado, hitarap di pauliuli, gabe parmiana di debata, di bagasan todi, menjadi tempat kediaman Allah di dalam roh. Biarlah hidupku dan hidup kita semua, pribadi lepas pribadi, saudara-saudari, menjadi tempat kediaman Allah. Dan kita bergantung hanya kepada Tuhan saja. Tuhan Yesus memberkati kita apapun aktivitas kita sepanjang satu hari ini, dan apapun pergumulan, penderitaan, dan kesesakan yang mungkin sedang kita hadapi, suka dan duka, biarlah kita bergantung dan sepenuhnya berharap hanya kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberikan kelegaan dan Tuhan yang menghapus setiap air mata yang mengalir dari mata kita. Biarlah Tuhan yang menghibur. Penghiburan yang daripada Tuhanlah yang sejatinya kita harapkan, dan itu dapat memulihkan kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati kita dimanapun kita berada. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan yang boleh kami terima di pagi hari ini untuk mengawali setiap aktivitas dan perjalanan kehidupan kami. Betapa besar kasih setia Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan yang memulihkan kehidupan kami. Tuhan yang memberikan sukacita. Kendati pun kami tidak pernah luput dari penderitaan, tidak pernah luput dari kesesakan, tetapi kami dapat bertahan dan dapat menghadapinya, bahkan memenangkannya hanya di dalam Tuhan saja. Biarlah kehidupan kami senantiasa menjadi tempat kediaman Tuhan. Biarlah Tuhan bersemayam dalam tubuh, jiwa, dan roh kami. Biarlah kami bersuka cita untuk menyambut hari-hari kami yang telah Tuhan tetapkan kepada kami. Biarlah kami senantiasa sepanjang hari taat hanya kepada Tuhan saja. Berkati semua jemaat Tuhan dimanapun mereka berada, kemanapun mereka akan melakukan aktivitas dan pekerjaan mereka. Tolong Tuhan yang menyertai dan memberkati mereka pribadi lepas pribadi. Biarlah kasih karunia Tuhan yang selalu beserta dengan mereka. Kami serahkan kehidupan kami, saudara-saudara kami, dimanapun mereka berada, bahkan keluarga kami juga. Tolong Tuhan yang tetap memelihara kehidupan mereka. Ampuni kami Bapa dari setiap dosa dan pelanggaran kami.
agar kami semakin setia memuji dan memanggil nama Tuhan. Dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom.